bagaimana dokumen realisasi kinerja dalam bidang keolahragaan. Yang optik secara gamblang di dalam dokumen tersebut adalah pertama, belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Di antara pemangku kepentingan terkait pembinaan di bidang kepemudaan dan pembinaan di bidang olahraga. Dan terakhir, terbatasnya ketersediaan anggaran penunjang kegiatan kepemudaan dan olahraga. Nah, hal-hal inilah yang kemudian dijawab melalui substansi yang ada 64 pasal tersebut. Di sisi lain, permasalahan secara empiris gitu ya. Namun demikian Bapak Ibu, kami menyadari bahwa penyelenggaraan ini bukan berarti penyelenggaraan keolahragaan ini bukan berarti tuntas ketika adanya rekor. Hingga kemudian ada bicara tentang penghargaan dan jaminan sosial, lalu peran serta masyarakat, kerjasama, tentu juga pengawasan, dan terakhir substansi intinya adalah bicara tentang pendanaan. Misalnya berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan perencanaan penyelenggaraan, di mana di dalam substansi Ranperda itu dirumuskan bahwa pemerintah daerah itu punya kewajiban, ya, punya amanah untuk titik pangkal gitu ya, sehingga ketika pelaksanaan akan mudah dinilai apakah pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan IUD yang telah ditetapkan. Sehingga Bapak Ibu sebagai masyarakat, Bapak Ibu sebagai induk organisasi keolahragaan dapat menilai sejauh mana kinerjanya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan desain olahraga di daerah. Kemudian bahwa dokumen perencanaan penyelenggaraan keolahragaan berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah. Ini tidak terlepas bagaimana kemudian adanya perintah, terlebih ketika adanya peraturan Menteri Dalam Negeri untuk menyelaraskan antara rencana pembangunan nasional, daerah hingga pada dinas-dinas atau OPD yang ada, termasuk dalam kaitannya penyelenggaraan olahraga, sehingga dia harus menjadi satu kesatuan, linear, dan kemudian saling kolaboratif, saling mendukung dan mengisi, agar tidak ada kemudian penyelenggaraan olahraga yang keluar dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu Bapak Ibu, berkaitan bukan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan juga olahraga disabilitas. Merupakan salah satu ikhtiar, khususnya ketika Indonesia telah meratifikasi Convention of the Rights on Persons with Disabilities. Kota Tanjung Pinang itu yang menjadi satu ikon adalah olahraga masyarakat. Misalnya berkaitan dengan festival-festival olahraga tradisional. Yang juga perlu kami highlight di dalam rancangan peraturan daerah ini adalah bahwa masyarakat semestinya turut dilibatkan secara proaktif dalam rangka penyelenggaraan, termasuk dalam hal pengawasan. Dan di sisi lain, di dalam substansinya juga mendorong adanya pembentukan dan pengembangan 3 unit. Yang pertama adalah unit kegiatan. Unit kegiatan ini tadi di pasal 12 ayat 6 Bapak Ibu bisa baca, baik itu klub olahraga, ya, unit kegiatan olahraga tersendiri, atau bahkan tempat pelatihan, pemusatan pelatihan, dan bahkan atau syukur-syukur bisa terbentuk di Kota Tanjung Pinang ini satu unsur ditunjuk dan dikembangkan adalah unit layanan disabilitas di dalam pasal 18 ayat 4. Ini dalam rangka mengakomodir bagaimana penyelenggaraan keolahragaan itu dilaksanakan secara dan sinergitas antara institusi dalam pembinaan keolahragaan di Kota Tanjung Pinang, baik itu dari pemerintah Kota Tanjung Pinang,
beserta dengan OPD-OPD yang menaungi kegiatan bersinggungan dengan keolahragaan, hingga dengan organisasi olahraga, masyarakat, bahkan juga lembaga-lembaga penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga. Kemudian keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan di dalam penyelenggaraan olahraga tersebut. Sehingga antara DOD yang ditetapkan dengan bagaimana penyelenggaraan pelaksanaannya itu harus inline atau garis lurus, satu simpul, saling tidak ada yang menyimpang dari desain olahraga yang telah ditetapkan. Kemudian optimalisasi peran berbagai pihak, terutama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun olahraga di Kota Tanjung Pinang. Berbagai sektor yang terlibat dalam hal urusan penyelenggaraan kewargaan, tidak hanya menjadi tanggung jawab teman-teman Pemkot, tapi ada teman-teman, ada olahraga pendidikan yang tentunya erat kaitannya sama bagaimana kita bisa menciptakan kualitas olahraga pendidikan di sekolah. Ini juga dimasukkan di dalam perda ini. Kemudian bagaimana teman-teman Pemkot konsen terhadap pelaksanaan olahraga prestasi. Kemudian juga bagaimana upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan olahraga rekreasi masyarakat, termasuk di dalamnya disabilitas. Nah, kemudian tadi mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Rido bahwa dalam momentum penyusunan perda ini bersama teman-teman stakeholder yang terlibat dan beberapa OPD juga terhadir, kemudian kita sepakati bagaimana perda ini mampu memberikan jaminan anggaran terhadap penyelenggaraan kewargaan Tanjung Pinang. Maka di pasal 62 ayat 2 itu kita masukkan bahwa penyelenggaraan kewargaan itu minimal ada 2% dari belanja langsung anggaran pendapatan. Jadi dia perlu kita tahu ya, 2% ini maksud maksud Pak Rido itu dia bukan berada di dispora tapi dia menjadi urusan bersama terkait dengan OPD-OPD juga yang terlibat dalam urusan keluargaan, juga dengan teman-teman Pemkot. Nah, kondisi sekarang kalau kami berada di dispora sebenarnya 2% tidak mencapai Pak Rido, ya, baik dari hibahoninya, ya, kemudian kegiatan-kegiatan olahragaan yang ada di OPD di luar dari dispora, misalnya di pariwisata juga ada kegiatan festival Sungai Carang, itu juga bagian-bagian yang bisa dihitung terkait dengan bagaimana peningkatan pelayanan keluarga. Kemudian juga yang berada di Pemkotnya, sebenarnya itu sudah masuk, tapi mungkin teman-teman ingin memberikan jaminan kepastian terhadap penyelenggaraan keluarga di Kota Tanjung Pinang. Tapi ini sifatnya mungkin hanya proposal, ya, mungkin ya, dan rangka untuk peningkatan pelayanan keluargaan dan tergantung pada kemampuan keuangan daerah di Kota Tanjung Pinang. Sama seperti halnya ada lebih kurang 16 bab dan 64 pasal yang secara keseluruhan memang sudah mencakup terkait keolahragaan. Terima kasih moderator, terima kasih akademisi bersama tim, terima kasih kawan-kawan yang hadir. Yang paling utama saya ingin berterima kasih kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang, sebuah novelty, terobosan baru dan positif untuk kemajuan olahraga Tanjung Pinang. Ya, saya harus sampaikan itu karena memang baru ini dicoba untuk itu. Kawan-kawan semua pengurus Pemkot maupun pengurus MPCI, Polri tentu sangat mendukungnya. Yang kedua ingin saya sampaikan dalam forum yang resmi ini bahwa tidak ada yang tak bisa diganti, hanya Al-Quran dan hadis yang tak bisa diganti. Saya ingin sampaikan induk dari regulasi di olahraga adalah kalau sekarang, yaitu tadi yang Pak Eri sampaikan, nomor 11 2022. Bacalah baik-baik di situ, pahamilah baik-baik di situ. Insya Allah di situ ada sport science, sport industry, sport tourism, sport education. Ada seperti situ.
saya insya Allah ikut menyusunnya dulu, tapi tidak di sini. Satu hal yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu semua, saya ingin berterima kasih kepada Pak Offset, kepada Umrah yang mau ambil pusing terkait olahraga ini. Karena memang pembinaan prestasi olahraga di Tanjung Pinang, khususnya Tanjung Pinang, umumnya Kepri, adalah PR kita bersama. Mari sama-sama kita jawab. Pertama, tentang menjawabnya, kita tidak boleh kaku, tapi kita harus maju. Ada undang-undangnya. Saya ingin kasih masukan, dan di dalam Ranperda ini kalau boleh, karena kami di Koni Polsek, kami lebih praktisi, kami lebih menjalankan, kami yang merasakan. Pertama, tadi di dalam Ranperda ada persentase anggaran, sangat baik, kami sangat dukung itu. Kalaupun choice-nya tidak melalui APBD, mungkin melalui CSR, tapi wajib dituliskan. Silakan digodok di DPRD nanti. Tentu kita sama-sama hadir, kawan-kawan Pemkot hadir dalam mempertanggungjawabkan itu. Kalau mau ada perda yang berpihak kepada pembinaan olahraga prestasi, kata kuncinya di sini. Yang kedua, apa nih? Kalau dimasukkan, Pak Rilo, saya harus sampaikan dalam hal peningkatan pembinaan prestasi olahraga, dia butuh tenaga SDM yang berkualitas. Sama-sama kita ketahui Kepulauan Riau belum punya fakultas olahraga ataupun prodi olahraga. Kawan-kawan, karena basically saya di situ, S1 S2-nya di situ, dan saya tahu persis kondisi guru olahraga di Kepulauan Riau pada umumnya, Tanjung Pinang apalagi. Maka melalui Gubernur Pak Ansar, kita terobos yang sumbat-sumbat itu, kita terobos. Karena nggak ada dasar untuk disumbatkan. Maka berkuliahlah Polsek S2 itu, dan insya Allah besok 3 orang guru Tanjung Pinang yang akan sidang tesisnya. Besok 3 orang. Dengan modal sendiri. Artinya ada niat baik pemerintah membackup untuk peningkatan prestasi olahraga. Saya, dari yang saya sampaikan ini, saya berharap di dalam perda ini kalau boleh, saya tidak tahu boleh atau tidaknya, karena memang ini bagian ranahnya orang-orang tahu tentang hukum. Tapi kalau bisa masukkanlah perda menjelaskan atau mengamanahkan dibutuhkan sebuah fakultas olahraga ataupun prodi olahraga di Kepulauan Riau atau khususnya Tanjung Pinang. Bagaimana cara mensiasatinya? Di poin mana, di klausul mana? Tentu orang-orang yang pintar menyusun kata-kata dan kalimatnya. Tanjung Pinang terkait tentang lahan-lahan yang akan dipakai sebagai pilihan. Kalaulah saya kebetulan juga bekerja di Dispora Provinsi, cukup lama di Sapras olahraga, cukup matang soal Sapras ini, maka Tanjung Pinang sudah Pak Offset sudah klasik soal pembangunan lapangan olahraga atau gedung olahraga. Kenapa saya bilang seperti itu, Bapak Ibu perlu tahu, masalahnya klasik soal lahan. Soal lahan Tanjung Pinang, ya karena saya pernah dapatkan kegiatan dari Kemenpora, saya tidak bagi ke Tanjung Pinang karena memang masalah di lahan. Itu kondisi real. Silakan tanya sama Bapak yang ada di Tanjung Pinang. Tapi mudah-mudahan dengan langkah kita ini, di Dispora Kota Tanjung Pinang bersama ASEP Kota Tanjung sudah memapping lahan yang mampu dan bisa digunakan tanpa ada sebuah masalah. Karena kita tahu bersama kawan-kawan, di Tanjung Pinang untuk masalah lahan banyak suku yang punya lahan tersebut sampai pada suku cadang. Nah, begitulah kondisi realnya Tanjung Pinang.